Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eza Fahridu Putra dengan NIM C1B021182. Saya akan mempresentasikan materi penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan dagang dari mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Langsung saja saya mulai presentasinya. Untuk materi yang pertama ada penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan perusahaan dagang menjadi sebuah tahap penyajian posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan dagang secara terstruktur. Tujuan penyusunan laporan keuangan ini tentunya untuk memberikan informasi tentang posisi dan kinerja keuangan. Tidak ketinggalan arus kas perusahaan yang bermanfaat untuk penggunaan laporan dalam membuat keputusan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menyelesaikan laporan keuangan perusahaan secepat dan semaksimal mungkin. Kemudian, laporan keuangan perusahaan dagang merupakan tahap penyajian posisi dan kinerja keuangan perusahaan dagang secara terstruktur. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan keuangan perusahaan dagang yang dibuat pada periode tertentu dengan menghitung semua pendapatan dan dikurangi dengan biaya, seperti biaya operasional, biaya penyusutan, biaya administrasi, dan biaya lain yang harus dikeluarkan dalam rangka mendapatkan pendapatan tersebut. Yang kedua, neraca. Laporan yang dibuat untuk mengetahui nilai debit dan kredit dalam keuangan perusahaan. Yang ketiga ada laporan arus kas. Menunjukkan berapa banyak jumlah kas masuk dan kas keluar sehingga laporan keuangan ini berpengaruh dalam hal yang berkaitan dengan investasi atau penambahan modal. Nah, apabila perusahaan dagang Anda mengalami perubahan modal, maka wajib menulis laporan perubahan modal untuk mengetahui besarnya modal yang dimiliki oleh perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Yang keempat adalah laporan perubahan modal. Apabila perusahaan dagang mengalami perubahan modal, maka wajib menulis laporan perubahan modal untuk mengetahui besarnya modal yang dimiliki oleh perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Kemudian cara menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Ada 6. Yang pertama menyusun neraca saldo, kedua membuat jurnal penyesuaian, ketiga membuat laporan keuangan, keempat menyusun neraca lajur, kelima penyesuaian dan penutupan rekening, keenam dan terakhir menyusun neraca saldo penutupan. Kemudian materi kedua ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain reverse entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal ini dalam proses atau siklus akuntansi adalah opsional. Artinya, kita boleh membuat jurnal pembalik dan kita juga boleh tidak membuat jurnal pembalik. Fungsi dari jurnal pembalik ada 3. Yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Kedua, ada menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Ketiga, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Kemudian akun yang membutuhkan jurnal pembalik, yaitu yang pertama ada beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. Yang kedua, beban yang dibayar di muka atau jika tercatat dalam beban. Beban dibayar di muka adalah beban yang sudah dibayarkan namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Beban dibayar di muka ini biasanya terjadi jika perusahaan membayar biaya transaksi dari pengeluaran perusahaan untuk periode tertentu. Kemudian yang ketiga ada pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang sudah terjadi namun karena beberapa alasan
belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Keempat, ada pendapatan yang diterima di muka atau jika tercatat sebagai pendapatan. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada awal transaksi yang belum dilakukan pada pelanggan. Kelima, yaitu pemakaian atas perlengkapan atau bila tercatat dalam beban. Perlengkapan yang digunakan secara terus-menerus oleh perusahaan kemudian dicatat sebagai beban dalam ayat jurnal penyesuaian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.